Nah teman-teman semua, seperti yang kalian tahu ini adalah bulan kemerdekaan teman-teman. Jadi sangat indah rasanya kalau misalnya kita bisa mereview sebuah koleksi yang sangat-sangat spesial dan pastinya yang melambangkan nasionalisme kita teman-teman. Nah hari ini gue ada di satu tempat kota tua yang mungkin sangat spesial. Dan gue harap hari ini di lokasi yang sangat spesial ini gue akan mereview koleksi gue. Dan teman-teman pasti jangan lupa untuk melakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman. Oke, yuk ikutin keseruan gue hari ini di channel cerita kita di @tan4fun. Nah guys, kita lagi di salah satu cafe kece di Jakarta, which is Cafe Batavia. This is the best place I think untuk nge-review kolaborasi mainan Iron Man dengan desainer lokal yang bertema cita rasa lokal. Let's go! Oke teman-teman semua, jadi hari ini seperti yang gue bilang, gue akan mereview sebuah koleksi fenomenal dan dengan cita rasa lokal teman-teman. Nah tapi hari ini fokusnya itu bukan cuma review mainan, tapi gue kedatangan sebuah tamu spesial teman-teman. Nah jadi di depan gue ini adalah seorang ahlinya dalam dunia permainan. Nah kita langsung sapa saja Bapak yang satu ini, Bapak Eka. Halo. Welcome teman-teman. Nah ini kita hari ini akan kepoin dia. Sebelum kita masuk ke koleksi ini, kita akan kepoin dia sih. Kenapa sih dia bisa ketemu sama gue? Kenapa sih dia bisa into banget sama mainan? Nah mungkin Bro Eka bisa ceritain dikit ke teman-teman nih tentang dirimu. Silahkan. Oke, saya Eka Aprizal. Kalau di Instagram buatan Eka sih brandnya. Oke. Emang dari kecil saya suka mainan banget sih ya. Oke. Sampai tua jadi keterusan. Nggak berhenti. Guys, jadi kalau mainan itu rasanya tidak mungkin bisa berhenti teman-teman. Jadi sulit ya. Jadi kecil sampai mungkin usia tertentu terpending saja bahasanya. Nanti ada lanjutannya lagi. Lanjut silakan. Ini udah jadi ini apa? Kebetulan karena semakin dewasa, terus saya juga kebetulan kerja di bidang 3D artis. Jadi sekarang udah gede bisa bikin mainan. Oke. Jadi mainan yang saya ingin dari kecil dulu, nggak keturutan. Oke. Sekarang balas dendam. Nah, teman-teman, rata-rata kalau gue ketemu orang yang suka koleksi mainan, sama jawabannya ya. Dulu mau kecil mau beli mainan tuh kayak susah banget, entah dilarang orang tua atau mahal. Tapi saat kita sudah beranjak dewasa, sudah bisa dapat duit sendiri, ya pelampiasan lah, ada duit sekilah teman-teman. Balas dendam. Nah kita mau tanya nih, Bro Eka, apa sih mungkin ada mainan spesifik tertentu nggak yang bikin dirimu itu jadi wah gue harus bisa nih bikin sendiri nih? Apa? Ya dulu sen saya yang bisa dicopot-copot itu tuh. Sen saya tuh yang armornya bisa dipretelin gitu. Nggak kesampaian juga tuh dulu sih. Jadi pengen banget bikin itu. Itu awal mulanya sama mainan-mainan ya retro yang dulu untuk balas dendam sih, yang mainan kecil. Makanya karakternya juga karakter retro yang saya kejar. Nah, teman-teman kalau kalian pengen tahu mainan-mainan apa aja atau koleksi apa aja yang si Bro Eka ini pernah buat, monggo cek Instagramnya, nanti akan ditampilkan di samping nih, bisa dilihat koleksinya apa aja. Dan kalau misalkan rasanya pengen nanya-nanya, pengen kepo-kepoin, atau mungkin ada kepikiran pengen request buat suatu mainan, gue rasa bukan tidak mustahil untuk bisa kepoin Bapak yang satu ini, tanya-tanya, orangnya friendly banget kok guys. Ya, jadi langsung kepoin aja teman-teman. Iya, nah, nggak galak kok. Nggak galak. Dan harga pasti bersahabat dong ya. Bisa diatur teman-teman, oke? Nah, jadi singkat cerita, gue ini kalau nggak salah kontakkan sama Bro Eka itu sekitaran tahun 2021 akhir atau 2022 awal ya teman-teman ya. Dan itu
prosesnya sangat panjang sampai di hari ini ya, Jen. Dan di bulan Agustus ini memang bulan kemerdekaan, di mana gue juga bisa merasakan merdeka akhirnya mendapatkan koleksi karya dia, teman-teman ya. Jadi prosesnya panjang banget. Dan gue sangat menikmati proses itu dari yang awal kita brainstorming ya, teman-teman. Nah, jadi kita itu membuat suatu karya, gue bilangnya, Iron Man, pastinya ya teman-teman, karena channel gue itu semua berwarna Iron Man. Jadi Iron Man cita rasa lokal, Indonesia banget. Makanya lihat nih, ambience-nya ini kita sudah siapkan sebaik mungkin supaya bisa mengangkat rasa nasionalismenya. Jaket gue pun sudah nasionalis guys, Garuda di dada teman-teman ya. Nah jadi akhirnya karya ini sudah terbentuk, sudah jadi berapa bulan ya bro ya? Hampir 2 bulan kali ya? 2 bulan ya. Karena memang prosesnya itu teman-teman bukan cuma diproduksi aja, karena kita harus konsepting dulu ya, melibatkan orang toy designer. Nah, toy designer ini sangat sibuk teman-teman. Jadi gue nggak bisa bawa dia di episode hari ini, jadi harus bersambung ke episode part 2 teman-teman. Jadi mohon ditunggu ya. Nah hari ini kita bedah dari sisi si pembuat mainan dulu ya. Sisi technicality-nya itu seperti apa teman-teman. Nah, mari kita spill bro Eka, sudah siap? Oke. Wah, teman-teman. Ini dia. Oh, ini malam guys. Iron Man IKEA. Turut. Guys, lo harus lihat muka gue guys. Ini gila guys, gila. Lu bisa lihat ini. It's obviously Iron Man. And come on, bajai. You look at the box, you look at the figure itself. Ini bajai Indo, bukan bajai Sawadee Cup Thailand, bukan. No, ini Indo, guys. Ini pecah banget. Dan hari ini gue nggak akan nge-review mainan ini secara detail, tapi kita akan lihat dari perspektif si pembuat mainan ini tuh apa sih yang dia nikmatin, apa sih yang bikin dia empet, kesel gitu ya. Kita coba bedah. Nah, mereka saat lu melihat karya ini sudah jadi seperti ini, apa yang lu rasakan? Gue itu termasuk pembuat mainan yang sebenarnya nggak rela kalau udah jadi nggak rela guys. Gue kalau bikin mainan tuh 10 biji gitu, kadang-kadang pengen gue simpen dulu. Tapi ya karena ini udah ini punya haknya. Ini punya aku guys. Udah aku haknya dia. Aku tidak berbagi guys. Kalau boleh saya ambil lagi. Berarti rasanya tuh benar-benar senang. Iya. Bangga dong pastinya dong. Karena emang beda kalau di 3D sama pas udah jadi dipegang tuh wah bisa beda terus-terusan dilihatin gitu. Ya teman-teman, jadi gue sendiri pun pada saat waktu itu di sharing akan dikasih lihat desainnya itu, gue aja udah seneng. Tapi pada saat ngelihat ini sudah jadi terpampang rapi seperti ini di dalam box, sensasinya beda. Dan pastinya kita harus bangga sama karya anak bangsa. Jadi kita harus support Bro Eka nih ya, tolong guys. Lo orang daripada beli mainan-mainan yang labelnya mahal-mahal itu tuh, yang merek Sonono, yang logonya kayak ada api-api itu guys. Mendingan lo orang support creator-creator lokal seperti ini ya. Karena bukan cuman lo orang menghidupkan imajinasi mereka, kita mendukung dia untuk bisa buat mainan-mainan gokil. Kalian pasti pengen lihat dong superhero lainnya kan, pastinya bukan cuma Iron Man doang, oke? Jadi harus support guys. Nah, mereka kita ngomongin si Iron Bajai langsung. Nah, dari si figure Iron Bajai ini, tahap pertama yang lo lakukan setelah mendapatkan desain tuh lo ngapain? Setelah mendapatkan karakternya berupa 2D ilustrasi gini, saya bikin 3D-nya, dibikin 3D-nya dulu. Setelah itu dipisah-pisahin, dipart-partin untuk di 3D print. Oke, di 3D print ya. Oke. Setelah 3D print kan nanti ada finishing segala, terus dicat sama digabung-gabungin. Oke. Gitu. Oke. Ini biasanya tuh dari hasil 2D sampai ke realisasi seperti ini bisa meleset-meleset dikit atau pas rata-rata akurat semua? Kalau saya tipe yang ikutin konsep ya, makanya kalau konsepnya begitu saya akan mencoba untuk dibikin sebisa mungkin mirip ya gitu. Nah teman-teman, itu namanya dedikasi dan perfection. Ya jadi kalau misalnya nggak puas, pernah nggak bro kejadian kayak lu udah bikin, udah jadi, terus lu nggak puas gitu? Sering. Malah kayaknya setiap itu ada aja, kayaknya harus ditambah lagi nih, kurang waktu. Kayak pengen diterusin, nggak habis-habis deh. Berarti pernah dong lu kayak nggak puas, pernah kayak lu buat ulang lagi? Iya pernah. Sering banget itu, tuh. Saya punya karakter kan si Manyun itu yang gambar. Nah teman, nanti kepoin ya di IG-nya si Manyun. Si Manyun di Bro Eka punya IG, cari si Manyun. Nah, terus ya, si Manyun itu kan cosplay karakter-karakter retro gitu. Itu saya
udah bikin beberapa karakter udah jadi, sempat bikin ulang 3D-nya lagi karena ada yang nggak post part. Jadi bener-bener diulang prosesnya dari bikin 3D-nya dari itu. Sampai berkali-kali. Wow. Itu baru dari segi kayak secara look-nya ya. Secara pewarnaan susah nggak Om untuk bisa dapatin warna exact seperti yang sudah didesain gitu? Ya warna emang yang paling lama dan agak kalau misalnya salah kan harus ditiban lagi atau diulang lagi. Itu emang, tapi justru itu yang bikin wah menyenangkan banget tuh proses bener-bener. Oke. Kalau jadinya sesuai dan bagus gitu. Itu benar-benar bisa dilihatin terus begitu. Kalau gue lihat nih Om, kalau untuk si Aren Bajaj ini warnanya tuh gue mendapatkan vibe kayak rustic, apalagi kayak bajai, sesuatu yang metaliknya itu kerasa, bahkan aksen-aksennya ini karat-karat. Iya, nah ini boleh di-spill dikit nggak Om? Teknik pewarnaannya ini gimana sih, lu pakai apa gitu? Misalnya lu pakai disemprot, apakah lu hand paint atau apa nih? Kalau yang untuk rustic ini dioles. Kecuali yang warna dasar kita pakai spray paint, pakai airbrush. Kalau ini kita benar-benar kuas satu-satu dengan cat, namanya weathering Tamiya ala mereknya. Wow. Jadi manual, ya semuanya manual. Iya. Berarti yang effortnya itu yang buat bikin efek-efek kayak karat-karatnya itu yang makan lama di situ ya. Matanya picek nggak? Ya lumayan. Guys, Ini kalau misalnya udah sore tuh udah berhenti biasanya. Guys, harus cahaya siang. Lu bayangin, ini karat dari atas sampai bawah. Jadi lu bayangin kalau satu pala dibikin dia picek. Ini piceknya gimana nih guys? Jadi kita harus dukung artis lokal karena mereka butuh menjaga kesehatan mata mereka juga dan tangan mereka teman-teman. Itu sangat penting. Iya, yang sering sakit mata ya. Mata ya teman-teman ya. Kalau kita bayar yang sakit dompetnya guys. Dompet kita jadi hollow guys. Nah itu untuk dari pewarnaan. Nah, kalau misalnya dari pembuatan aksesoris nih Om, di sini gue lihat ada peci guys, ada peci, terus ada si handuk, kemudian ada si guys tas pinggang, bilangnya apa, fanny pack ya? Apa bilangnya Om? Tas apa pinggang ya, ini? Tas pinggang. Ya kayak fanny pack deh istilahnya. Terus, bro, ada botol aqua coy. Come on, lu mau cari di mana lagi botol aqua gitu? Terus ada duit rupiah dan ini coba ceritain dikit Om, bikin aksesoris ini, apakah kayak harusnya bikin banyak, atau lu bikin satu begini makanya jadi mahal, gimana nih Om? Coba diceritain dikit. Sama untuk aksesoris yang kira-kira nggak bisa dibuat atau terlalu kecil gitu ya. Kalau kan tas harusnya pakai jahit, tapi kalau jahit terlalu kecil jadi kelihatan nggak realistis gitu karena bahan kan kelihatan gede gitu, jadi nggak kecil. Jadi ini 3D print, ini si tas ini 3D print, peci pun 3D print semua. Jadi benar-benar dipasin sama kepalanya dia di 3D print. Ini bahannya tuh pakai apa sih Om kalau kayak si peci gitu? Ya sama resin 3D print sama kayak si badannya ini. Berarti kalau orang nanya, bro mainan koleksi ini terbuat dari bahan apa? Gue jawabnya apa nih? 3D print resin. 3D print resin ya? Guys, ini 3D print resin. Jadi jangan tanya gue lagi di komen. Tapi kalau di komen mau nanya yang lain boleh kok, gue pasti tetap jawabin. Lanjut. Nah, kalau anduknya nih, gila guys. Ini gue gak tau lo orang nyadar apa enggak, tapi lu harusnya kalau lihat anduk ini lu tahu nih anduk cuma ada kayak di very Indo banget lah. Coba Om ceritain dikit, gimana bisa bikin anduk kayak begini Om? Ini kebetulan kita juga punya tukang jahit, jadi yang emang khusus bikin baju, bikin celana. Ini juga dari dia nih. Kita bikin anduknya terus di sablon. Anduk legend ini emang sih. Ini gila banget coy, kayak mereka mau ya Om bikin begini doang? Ya, ada beberapa yang nggak bisa sih penjahit emang, yang udah sering bikin miniatur aja. Nah guys, berarti ini unique selling point-nya dari Bro Eka ya. Lu belum tentu toy creator lain bisa buat kayak begini guys. Remember, handuk dijahit langsung. Ingat itu guys. Terus kayak nih Om, botol aqua. Ini gimana ceritanya bikin miniatur si botol aqua itu? Ini di dalamnya tuh kita isi resin. Jadi resin yang buat cetak. Gila guys. Itu dimasukin resin. Jadi lu lihat ya, ini bukan cuma asal bikin botol kosong, ada isinya coy. Ada nih, berat itu. Kalau gua ngeliat ya Om ya, ini gua melihat dari sisi imajinasi gue ya. Ini botol-botol tukang baja yang jorok. Iya. Ya didaur ulang. Air keruh botolnya. Botolnya udah sering dipakai. Jigong udah di mana-mana. Guys, tapi ini yang membuat unik, jadi karakter tersendiri ya. Dan botol aqua GG banget. Dan botol aqua ini ya Indonesia banget. Nah terus ada
duit rupiah nih. Ini kenapa Om lu bisa kepikiran mau nambahin duit rupiah lah gitu? Ya seperti tukang bajai itu, dia storannya kan di tas gitu. Di tas duit kontan biasanya ya. megang duit yang. You see guys, ini hal-hal detail kecil yang dipikirkan oleh seorang pembuat mainan. Jadi, Ini bajainya juga bajai udah punah ya, bajai yang merah. Teman-teman, nah nih buat yang anak-anak mungkin anak-anak yang masih baru bocil-bocil masih kecil nih ya, belum tahu nih. Sekarang kan mungkin udah bahan bakar gas semua ya, udah warna biru warna ya. biru. Nah ini bajai zaman dulu tuh kayak begini, yang kalau di starter gimana guys? Masih ditarik-tarik gitu ya guys. Jadi ini bajai banget, jadul banget ya Om ya. Yang pas turun gini-begini nih. Nah ikutan getar-getar gitu, jadi kayak mobil head gitu teman-teman ya. Nah, karate juga terinspirasi dari itu, bajai yang zaman dulu kan rata-rata udah karatan. You see guys, gila. Ini dedikasi loh, jadi harus sangat disupport kayak seperti ini teman-teman. Nah terus menurut gua dari semua ini yang bikin gua terkesima itu kalian nggak kelihatan guys, tapi sebenarnya nanti ada di bawah nih. Bapak satu ini tuh pakai sendal, ya. Si Iron Man ini pakai sendal gitu, dan di bagian kakinya kelihatan ada bulu-bulunya. Ini kita harus nanya sebenarnya sama si desainernya ya. Tapi karena si pembuat mainan di sini, kita juga pas lu ngebikin mainan ini ada bulu-bulu kaki. Itu gimana tuh, Om? Ya abang-abang bajai gitu. Lu bayangin, abang bajai. Lu bayangin, setengah kaki kelihatan ada bulu-bulu, pakai sendal jepit, atas boleh keren. Iron Man, bos sendal jepit bos. Tetep sendal jepit. Sendal jepit bos. Jadi kalau kebanjiran kagak konslet teman-teman ya. Itu. Terus gue juga menariknya itu adalah si boxnya ini teman-teman. Pada saat gue ngeliat dari pas si Bro Eka ngirimin gitu ya, gue pikir oh ya udah it's just a box gitu kan. Tapi pada saat gue mendapatkan ini langsung, dan guys, video cannot justify the beauty itself. Kalian harus lihat langsung. Ini boxnya itu very premium menurut gua. Bahkan banyak box-box sekarang orang jual mainan Om, harga boleh mahal tapi boxnya kayak sampah. Sorry itu sih, ini keren menurut gua. Coba Om, boxnya ini sendiri kalau gue lihat ya kayak finishingnya tuh kayak halus ya. Kayak Dove, gua nggak tahu apakah ini di print berarti lah ya Om ya. Iya. Ini dan ini kayaknya resolusinya pun nggak pecah. Ini keren loh Om. Kebetulan gue desainer juga dulu. Dan gue termasuk orang yang jarang ngebuang box-box yang bagus. Itu istri gue yang selalu ngomelin. Jadi gue emang bener-bener kalau boxnya bagus, bagus, bikinnya gimana? Nah itu guys, jadi sudah menyelam begitu lama, berpengalaman jam terbangnya, jadi jadilah karya seperti itu teman. Nah terus kalau gue lihat di sini juga di bagian belakangnya teman-teman ya. Nah nih kalian coba sisi belakangnya nih. Ini tuh magnetik. Ini sendalnya. Nah, ini sendalnya guys, sendal jepit Nah, ini pakai magnet ya Om ya? Iya, pakai magnet. Ini hardbox import nih, dia katanya tahan panas. Tuh, import tahan panas, tapi jangan dicoba-coba ya guys ya. Jangan dicoba-coba ya guys ya. Nah, gitu. Keren banget guys. Ini flop seperti ini. Jadi menurut gua udah premium banget lah. Nah, terus di belakang ini teman-teman, nah ini nggak tahu kenapa ya. Gue suka banget loh dengan artwork ini teman-teman. Meskipun kita nggak bisa kepoin si desainernya itu, tapi pada saat lo ngebikin ini Om, kayak rasanya tuh seneng nggak sih kayak bisa ada project ini gitu loh, dan lo bisa terlibat ngebikin ini gitu. Iya banget, makanya ini mau saya simpen. Nggak boleh. Nggak boleh guys, nggak boleh dong ya. Nah dan ini menurut gue gokil nih guys ya. Ada kata-kata kece di sini. Mungkin bisa dibacakan, Om, ini apa? SNI sudah nanya istri. Kemudian ada apa Om? ISO, istri sudah oke. Itu penting, ini dua penting. Ini jadi bisa dibuang ya, ini jadi dua pilar utama saat kita mau koleksi mainan, harus SNI, saudara istri, dan harus ISO, istri sudah oke teman-teman ya. Sebenarnya ada cara lagi kalau beli mainan, beli aja udah. Nanti tinggal dimarahin aja, ya minta maaf aja. Jangan minta izin dulu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Mohon maaf istriku tercinta. Ini hebat sih udah nanya istri nih. Mohon maaf istriku tercinta ya. Dan ini pasti ada logonya dirimu dong ya, buatan Eka. Nah, kenapa namanya buatan Eka? Tadinya ini sebenarnya buat aneka juga, bisa buat aneka. Buat karena aneka. Gue 3D tadi pengen bikin produk macam-macam kayak casing handphone tapi versi gua, bukan mainan doang. Cuman untuk saat ini emang lagi kegandrungan mainan sih ya. Wow, nice. Terus kenapa logonya muka orang disilang?
Sebenarnya ya, gue itu agak apa, nggak mau ketemu orang tuh apa? Introvert orangnya. Introvert ya. Oke. Dulu, tapi sekarang karena kerja di media yang banyak ketemu klien, Mau tak mau. jadi udah mau tak mau, Oke. jadi bisa. Oke. Gue tutup karena nggak mau terlalu terkenal sebenarnya. Mohon maaf guys, kalau udah masuk ke YouTube channel seperti ini udah pasti harus terkenal ya teman-teman. Dan gue bisa menemukan bro yang satu ini pasti karena dia udah terkenal. Kalau nggak masih susah ketemunya teman-teman ya. Oke, nah ini tampak belakangnya seperti ini teman-teman. Dan ini tampak sampingnya ya. Jadi ada tulisan Iron Man, Bajaj, dan guys, it's not Marvel Studios, it's Mahal Studios teman-teman. Ini lucu sekali loh. Kenapa bisa kepikiran Mahal Studios? Karena ini mahal. Coba deh sikat tanda jelas. Satu-satunya di dunia. Satu-satunya guys. Dan di bawahnya nih ada barcode-nya juga. Buatan Eka 2023 teman-teman. Kece banget. Nah terus tampak sampingnya sebelah sini dibaca guys ya. 1 out of 1 eksklusif. Jadi gue nggak mungkin kasih, gue nggak boleh kasih bro Eka simpen nggak boleh. Ini harus gue. Pun nggak ada ini. Iya harus gue simpen, dan ini of course made in Indonesia. Jadi kita harus dukung karya anak bangsa teman-teman ya. Ini bagus banget. Dan kalau menurut gue dari segi harga, lu kalau mau kepo, lu japri sendiri. Gue nggak mau spill harga berapa. Silahkan lakukan PR kalian sendiri. DM aja. Kalau Om Eka mau balas, syukur. Mau dijawab lebih luar biasa lagi teman-teman ya. Tapi menurut gue sebuah karya seperti ini kita nggak bisa measure value-nya. Ya. Balik lagi kita harus menghargai sebuah karya seni teman-teman ya. Cara kacamata kita memvalue sebuah seniman, sebuah artist itu adalah seni tersendiri teman-teman ya. Oke. Dan thank you banget Om Eka sudah mau meluangkan waktu Anda selama beberapa bulan untuk mengerjakan 2 bulan ya. Ya 2 bulanan. Sama-sama 2 bulan benar-benar menikmati nih bikin dari. Wah, guys, gue kalau bisa nanti gue cari tahu gue conversation kita startnya dari kapan, nanti gue cari, gue screenshot, gue cari ya di sini karena panjang banget proses ini. Jadi saat kita bisa ini udah terjadi di depan ini, kita bisa ngobrol bareng, semua anugerah daripada Sang Pencipta teman-teman, luar biasa sekali ya guys. Oke, jadi untuk di episode ini aja guys, tentang si Iron Man Bajaj, cita rasa lokal Indonesia banget. Dan gue harap teman-teman pastinya harus tunggu part keduanya ya, karena kita akan gantian bawelin si toy designernya itself. Gue gak mau spill namanya siapa, tapi udah ke-spill dikit logonya nih. Mungkin kalian kalau mau cari tahu siapa bisa, well done teman-teman ya. Dan teman-teman kalau misalnya kalian mau nanya-nanya tentang mainan-mainan, jangan lupa kepoin IG-nya si Bro Eka teman-teman ya. Udah gue cantumin juga, kepoin, tanya-tanya, silakan, orang support friendly dan kita harus dukung artis lokal teman-teman ya. Mungkin Bro Eka ada yang mau disampaikan ke para penonton di sini? Jangan cepet gede deh. Secara pikiran ya. Gue selalu menghidupkan ya itu pikiran anak kecil gue gitu. Jadi yang bikin kadang-kadang ide-ide yang aneh-aneh justru anak kecil karena bebas dari macam-macam gitu. Pikiran anak kecil yang sangat pure, polos dan imajinasi tanpa batas ya Om ya. Don't grow old. Nice. It's a trap. Ya teman-teman, memang pada masanya itu nanti kita akan menjadi bom mainan itu tidak murah teman-teman, makanya Mahal Studios. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, nyalakan lonceng. Kalau mau nanya silahkan drop di komen below, dan tunggu episode-episode berikutnya di channel cerita kita di Ethan for Fun. Bye bye. Go.